Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana. Mana? Yang mana? Wa kama qala Abdullah ibn Umar wa ibn al-As, ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Law nazarta ila hadhihi al-hikmah ar-ra'i'ah lawajadta annaka likai ta'malu li dunyaka fayajibu alaika an tattasila biha bi ahasisika wa ahdafika wa sulukiyatika, walakin law fakarta fi annaka qad tamutu ghadan wa ta'ishu bi hadzal i'tiqad fasatajidu annaka yajibu antang fasilani dunya wa tarkazu intibahuka wa ahasisuka wa tasarrufatuka wa tisaluka bil akhirah. Fa kaifa na'ishu muttasilina wa munfasilina fi nafsil waqt. Wa kama qala, dan seperti hal-hal yang berkata, kama qala seperti sesuatu qala yang berkata siapa Abdullah ibni Umar, Abdullah bin Umar bin As, berkatanya, ahris li dunyaka, ahris hitung-hitunglah atau menyekor, scoring li dunyaka pada duniamu ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah Anda hidup selama-lamanya. Jadi kalau Anda lagi berusaha, lagi bekerja, pikiran Anda harus menyekoring sehari dapat apa, berapa, itu di scoring. Ka'annaka ta'isu abadan, seperti Anda hidup selama-lamanya. Wa mali akhiratika, dan beramalah li akhiratika, untuk akhirat Anda, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah Anda tamutu ghadan, besok akan mati. Ini, kalimat ini menunjukkan kalau kerja seolah-olah matinya masih lama, kalau untuk akhirat seolah-olah mikirin akhirat, seolah-olah takut besok mati. Berarti dua-duanya harus metenteng. Hal-hal baik, takut besok mati, belum bekerja melakukan kebaikan, itu menjadi kita berbuat baik terus karena kita takut besok mau mati. Lau nazarta, apabila Anda melihat ila hadhil hikmah, pada hikmah ini ar-ra'iah yang besar, lawajadta, maka Anda menemukan anaka, sesungguhnya Anda,
likai tak malu agar supaya Anda melakukan li dunyaka pada dunia Anda, fayajibu maka wajib alaika pada Anda antatasila untuk connecting antatasila untuk connecting biha dengan hikmah ar-ra'iyah, biha hasisika dengan perasaan Anda, wa ahdafika dan tujuan Anda, wa sulukiyatika dan perilaku Anda. Walakin lau fakarta apabila Anda berpikir fi anaka sesungguhnya Anda itu kota mutu, Anda akan mati dan besok, wataisu dan Anda akan hidup bihadzal i'tiqad dengan keyakinan ini, fatajibu maka wajib anaka sesungguhnya Anda itu yajibu wajib bahwa antang fasila Anda akan terpisah anid dunia dari dunia, watarkasu dan Anda akan fokus, watarkasu dan fokus siapa Anda watarkasu intibahuka, watarkasu dan fokus apa intibahuka kesiapan Anda, wa ahasai suka dan perasaan Anda, wa tasorrufatuka dan tasorruf Anda, wa tasorrufatuka dan tasorruf Anda, action Anda, wa tisoluka dan connecting Anda, nyambung Anda bil akhirati dengan akhirat. Fa kaifa bagaimana naisu kami hidup, kita hidup mutasilina kita bisa connecting, wa mungfasilina dan disconnecting fi nafsil waqt pada waktu yang sama. Kita nyambung, wa mungfasilina dan kita putus fi nafsil waqt pada waktu yang sama. Jadi kalau kita hidup bekerja untuk mencari dunia, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Jadi ketika mencari dunia pateng, mencari dunianya kita pateng, seolah-olah kita mau hidup selama-lamanya. Tapi ketika kita lagi melakukan amal akhirat, kita seolah-olah mau mati besok. Jadi kalau mau mati besok berarti harus segera berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Kerja padang berbuat baik, kerja padang berbuat baik. Nah begitu. Nah itu seolah-olah kaifa na'isu muttasilina wa mungfasilina fi nafsil waqt. Kita itu seolah-olah hidup nyambung putus nyambung putus nyambung putus nyambung. Putus nyambung itu antara dunia dan akhirat. Kalau untuk dunia seolah-olah kita mau hidup selama-lamanya, kalau untuk akhirat kita besok mati. Nah, jadi putus. Kalau lagi ngomong akhirat, dunianya berhenti,
dunianya digunakan untuk kebaikan. Kalau lagi ngomong kerjaan dunia, habiskan waktunya kayak gitu. Inna makna dzalik, sesungguhnya maknanya itu, wa bermula makna dzalik annaka, sesungguhnya Anda itu tatasilu, nyambung siapa Anda di dunia dengan dunia, wa tatamatta'u, dan Anda menikmati biha dengan dunia, ala antufakiro, sebagaimana Anda berpikir, fil akhirati, dalam akhirat, wa anal mauta, dan sesungguhnya mati qad yakun, kadang terjadi apa mati, apa hadhil lahdzah, kesempatan ini, fata'ishu, maka Anda hidup bitizanin, dengan seimbang, balancing. Fatatakhidhu, maka Anda mengambil dunia, kan dunia, mengambil thariqan, akan satu jalan, akan mengambil jalan ilal akhirah, ke akhirat. Makna bahwa Anda harus menyekoring dunia Anda, dan karena Anda akan hidup selama-lamanya dan bekerja untuk akhiratmu, beramal untuk akhiratmu, seolah-olah Anda akan mati besok. Itu intinya untuk metenteng, pateng, kerja keras, nggak ada leha-leha gitu. Ketika berpikir mati, aduh besok mau takutnya mati besok, kok saya belum melakukan ini, melakukan ini, kayak gitu. Nah, ketika bekerja untuk cari dunia, baru dapat 1 juta, ini 1 juta, 1 triliun. Wa tattakhidul akhirata, dan Anda mengambil al-akhirata, bagian dari akhirat, mengambil thariqan, akan jalan ruhanian, secara ruhani, li dunia, untuk dunia. Wabidzalika, dan karena itu, ta'ishu, Anda hidup najahan, dalam keadaan sukses, mutazinan, yang balance, seimbang, moderat, wa mustamiron, dan berlanjut, sustainable, fi dunya wal akhirah, dalam dunia dan akhirat. Sustainability fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang berpikir untuk melakukan amal akhirat seolah-olah mau mati, cari dunia seolah-olah hidup semua, hidup lama, itu kita akan balancing, berbuat baik di dunia dan akhirat. Walidzalik, dan karena itu, fa ilam takun, apabila tidak ada apa ar-ru'yatu, ru'yah, visi wadihah, yang jelas. Kalau Anda tidak mempunyai dalam hidup sebuah visi yang jelas, tamaman, yang sempurna, wa murtabatotan, dan connecting, terintegrasi, connect, kulian, semuanya diordin dengan satu tujuan rohaniin, yang tujuan rohani, wahwa bermula connecting bighordin rohaniin, itu al-irtibatu, connect billahi, pada Allah. Jadi intinya, inti agar kita bisa bekerja dengan sekuat tenaga, beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, itu jika kita mempunyai kepercayaan connecting dengan Allah. Asbahta, Anda jadi itu ru'yatan,
asbahat jadi apa ru'yat asbahta ru'yatan murtabitotan bil madah wa waqtiha fid dunya. Asbahat jadi apa ru'yatun, visinya ru'yah itu murtabitotan, connecting bil madah, dengan materi madah, wa waktuha dan waktunya fid dunia di dunia, wal ghardu bermula tujuan itu ya khuduna mengambil pada kita ilal marhalatit taliyah pada fase berikutnya, fitorikin fitorikin dalam satu jalan, fitoriki mustaqbalina dalam jalan masa depan kita, wahwa bermula torik mustaqbalina itu ar-ruhbah al-mustailah, senang yang menyala-nyala, senang yang menyala-nyala, atau harapan yang menyala-nyala. Ar-ru'yatu bermula ru'yah, ya bermula ru'yah itu wuqudus suluki, bahan bakarnya perilaku. Wuqudus suluki, bahan bakarnya perilaku. Waruhbatu bermula ruhbah al-mustailah yang menyala-nyala, senang yang menyala-nyala atau harapan yang menyala-nyala, itu ya bermula rubah itu wukudu jabarin mustailin biyadfa'u asyapal insanu ilal fikri, yang mendorong apa wukud al insana pada manusia, mendorong ilal fi'li untuk melakukan. Jadi kalau kita itu percaya pada Allah, melakukan kebaikannya seolah-olah kita mau besok, mau mati besok, berarti sesungguhnya kita mau melakukan kebaikannya kan banyak kalau kita punya keyakinan gitu. Walakinna kaifa tastati'ul husula 'ala ruhbah al-musta'ilah, tetapi bagaimana kita tastati'u mampus walakin kaifa tastati'u, tetapi bagaimana Anda mampu al-husula untuk nyampe ar-ruhbah pada keinginan al-musta'ilah yang menyala-nyala. Anda bagaimana sampai pada keinginan yang menyala-nyala? Inal ijabah, sesungguhnya jawabannya itu basitotun, simple sekali. Wahia bermula ijabah itu al-asbab, beberapa sebab. Jadi usaha itu asbab. Orang harus mau berusaha. Berusaha itu asbab. Indah mata kuno ketika ada siapa apa ar-ru'yatu, visinya itu wadihatan, jelas. Padalika maka bermula hal itu, visi yang jelas itu yu'tiha kuwatun wa daf'atun ilal amam,
Wadzalika maka bermula visi yang jelas itu yuktiha memberikan pada visi ru'yah, memberikan kekuatan akan sebuah power, kekuatan wadaf'atan ilal amam, dan mendorong ke depan. Kalau Anda mempunyai visi yang kuat, yang jelas visinya, saya mau bangun rumah, jelas tujuannya saya mau bangun rumah, tujuan besarnya saya mau bangun rumah, jelas, itu akan memudahkan Anda untuk memenuhi satu persatu. Nah, itu visi. Sebelum ada visi harus ada hadaf. Hadaf itu bisa putus-putus, bisa parsial, sebagian mau bangun rumah, pertama kali bikin bata, itu hadaf, berarti batanya butuh 10.000, penuhi 10.000. Semennya butuh sekian sak, penuhi. Butuh tukangnya berapa, penuhi. Lah itu hadaf. Visinya bikin rumah yang besar. Nah itu begitu. Wa indama takunu murtabitotan, dan ketika itu terkoneksi bitaatin ruhaniyatin, dengan taat secara ruhaniyah aliyah yang tinggi, tazdadu maka akan tambah apa arubah keinginannya fi tahqiqiha, untuk merealisasikannya. Kalau Anda karena taat pada Allah, itu nanti rasa senang untuk mengaplikasikan keinginannya itu akan tambah. Tambah. Ingin bikin pondok, itu tidak ingin berhenti pikirannya, ingin bikin sini, kayak gitu. Tazdadu ar-ruhbah fi tahqiqiha, kalau ada karena Allahnya. Wa indama tu'ti, dan ketika Anda memberikan ar-ru'yah akan sebuah visi alal aqal, lebih sedikit bi khamsati asbabin, dengan 5 sebab, litahqiqiha, untuk menyatakannya, merealisasikannya. Tazdadu tambah apa ar-rughbah, keinginan, watastailu dan menyala-nyala apa keinginannya, watadfa'u dan watadfa'uka dan mendorong Anda ila suluk, untuk melakukan. Idzan kalau begitu, fal asbabu bermula asbab, allati tu'tiha yang Anda memberikannya, dinafsika pada diri Anda, walati min ajliha dan sesuatu karenanya, turidu Anda menghendaki, tuhaqqiqu hadhir ru'yah, untuk mengaplikasikan visi ini, tusabibu Anda menyebabkan siapa? Tusabibur rughbah al-musta'ilah, maka menyebabkan apa? Ru'yah ar-rughbah musta'ilah, pada keinginan yang nyala-nyala, keinginan yang menyala-nyala. Jadi kalau Anda sudah punya visi, punya keinginan yang jelas, mau bikin madrasah, saya nanti pulang kampung, di kampung saya belum ada madrasah, belum ada musola, mikir saya pulang mau bikin madrasah.
gambarannya jelas, begini, begini, begini. Ketika sudah itu tertulis dan tertancap di pikiran Anda itu akan dikaruniai sifat oleh Allah. Kalau kita sudah punya visi, ruhbah musta'ilah, keinginan yang nyala-nyala, jangan padam. Keinginan yang nyala-nyala itu jangan padam, jangan takut nggak punya duit. Karena uang akan menyertai ruhbah musta'ilah itu. Kalau mau bangun pondok kok nunggu uangnya banyak, ya dari mana uang itu? Itu. Jadi nggak boleh nunggu uang sampai udah kumpul banyak. Yang ada dimulai dari kecil, mulai terus saja. Nah, gitu. Wal'an sekarang, dakni as'aluka, coba saya akan tanya pada Anda, hal ru'yatuka wadiha tamaman. Nah sekarang saya mau tanya pada Anda, hal ru'yatuka wadiha tamaman, adakah visi Anda jelas sekali? Ayo, siapa yang belum punya ru'yah? Angkat tangan yang belum punya ru'yah, angkat tangan. Yang sudah punya, angkat tangan. Punya apa belum? Orang hidup harus punya. Masa keinginan aja gak punya, hebat sekali, kayak wali gak doyan dunia gitu. Kepengen punya mobil gak? Pengen punya rumah gede gak? Mobil bagus gak? Sawah yang lebar gak? Istri yang cakep pengen gak? Pengen semua. Itu. Lah itu untuk mencapai itu harus punya ru'yah. Mimpinya apa? Hal ta'rifu madza turid, adakah Anda tahu apa yang Anda mau? Hal ta'rifu, adakah tahu siapa Anda, madza turid, apa yang Anda mau? Kamu tahu nggak kamu maunya itu apa? Maunya apa itu harus tahu. Hal ta'rifu, adakah engkau mengetahui al-ghoyah minar ru'yah? Apakah Anda bisa membedakan apa itu ghoyah, apa itu ru'yah? Ghoyah itu apa kemarin? Ini artinya kayak seolah-olah kayak artinya tiga-tiganya kayak tujuan semua. Tujuan yang ada waktu-waktunya. Sukses. Kata sukses itu paling dinikmati sejam 2 jam. Anda kepengen punya HP, pengen punya HP nih. Wah, tiba-tiba nggak tahu bagaimana bapaknya ngirimin duit banyak, bisa punya HP. Teng, senengnya bukan main. Paling sejam wis ilang iku senengnya wis. Jadi muakotan, nanti udah gak ingin ganti lagi keinginannya. Hal ta'rifu al-ghoyah, adakah Anda mengetahui al-ghoyah itu tujuan akhir, minar ru'yah, dari ru'yah, bagian dari ru'yah. Al-ghoyah itu adakah tujuan akhir meminta kiki ru'yatika, untuk mengaplikasikan visi Anda. Ya bermula ghoyah itu at-taqarrub, mendekat aksar lebih banyak minallahi, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau goyah itu mendekatkan diri pada Allah lebih banyak. Maka di sini saya ajari, setiap minggu kita baca manakiban, setiap Sabtu malam minggu pertama kita ada manakiban, ada rotiban, kayak gitu. Itu biar goyah kita itu terlatih.
latihan untuk semua karena Allah mardotillah itu. Wahal rugbatuka musta'illatun fi tahqiqi ru'yatik, adakah keinginan Anda itu musta'illatun, menyala-nyala fi tahqiqi ru'yatik, untuk menyatakan visi Anda? Ai annaka, sesungguhnya Anda itu qororta, telah memutuskan siapa Anda, wa akhadta, dan Anda telah mengambil tahqiqa ru'yatika, untuk menyatakan visi Anda, mahmakanat, ketika ada fa'adzurufu, keadaan, awil mu'athiratu, atau sesuatu yang mempengaruhi, au ara'un nas, atau pendapatnya manusia. Ketika Anda sudah memutuskan sesuatu, mau ingin buat apa, membuat apa misalnya, itu hal-hal keadaan, sesuatu yang bisa mempengaruhi, seperti halnya pendapat-pendapat orang lain. Ketika Anda mau seneng apa, orang lain pasti ada yang pro dan kontra, terus pasti itu. Kamu mau bikin pondok, nanti bahkan mungkin keluargamu itu ada yang pro, setuju, ada yang kontra. Nah, ketika ngadepin pro dan kontra orang lain, nggak usah didengerin. Yang pro alhamdulillah, yang kontra ya sudah, wong saya mau begini, kayak gitu. Kalau Anda dengerin pro kontra terus, nggak jadi ngapa-ngapain tuh. Dalam semua hal, dalam semua hal. Wadzalika ya'khudhu ilal marhalah at-taliyah fi tariqi sun'i mustaqbalika wa hiya al-i'tiqadu adzati wallahu a'lam bishawab.